Halo, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot. Ini adalah salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasa aku bikin seminggu sekali dan biasanya aku naikin setiap hari Sabtu. Pembacaan ini adalah pembacaan yang bebas, lepas, dan santai karena aku sambil minum kopi, sambil baca, dan aku hanya baca yang message dan cerita yang memang energinya tertumpah di dalam kartu-kartu aku pada saat aku bacain. Ini tidak mengacu atau tertuju kepada elemen tertentu, kepada zodiak tertentu, apalagi individu tertentu. Jadi ini sangat general, sangat umum, ya. Kemungkinan untuk tidak resonate juga besar sekali gitu. Jadi bisa resonate bisa enggak. Seperti biasa pembacaan-pembacaan yang dipublish secara umum itu bisa resonate bisa enggak. Eh, Bisa menyangkut atau sesuai dengan situasi kamu ataupun tidak. Dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya. Pokoknya jangan dibaperin ya. Jangan dibaperin, jangan terlalu dibawa ke hati. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya ya. Dan aku juga mau ingetin, kalau kalian nggak sesuai atau tidak cocok ataupun tidak nyaman dengan pembacaan ini, dengan tarot readernya, cara tarot readernya membacakan ataupun melihat tarot readernya, ataupun apapun lah yang ada di video ini, silakan move on ya. Tidak ada paksaan. Kadang-kadang ada teman-teman yang di sini yang kalaupun tidak resonate tetap mau nongkrong. Aku sangat menghargai sekali. Terima kasih sekali untuk kalian yang sudah setia dan suka nongkrong sama aku di setiap readingan-readingan aku. Terima kasih sekali untuk support dan dukungannya, dan salam kenal untuk kalian yang baru hadir di sini. Oke. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Kalaupun kalian sedang ada masalah, ada kesulitan, aku harapkan kalian diberikan kekuatan dan kesabaran serta solusi yang terbaik pastinya. Oke. Oke lah, mari kita masuk ke dalam pembacaan untuk kalian di Secangkir Kopi Tarot. Mari kita lihat ya, apa cerita dan pesan-pesannya untuk kalian minggu ini. Alchemist. Aku ngeliat si Alchemist ini bolak-balik dari tadi keluar. Maksudnya nongol, berusaha memperlihatkan dirinya sewaktu aku men-shuffle si kartu deck ini. Dan aku melihat seperti kalian ini mungkin sedang berusaha mengerahkan segala sesuatu yang kalian miliki, yang kalian punya, skill kalian, segala usaha dan upaya kerja keras kalian untuk mewujudkan sesuatu. Tetapi kalau yang aku lihat di sini rasanya seperti ada perasaan bahwa selama ini yang kalian lakukan mungkin belum mencapai apa yang kalian impikan, cita-citakan, harapkan gitu ya. Dan kalian berusaha, aduh apalagi ya yang perlu gue lakuin untuk hal ini tuh bisa bisa apa ya, berhasil terwujud seperti apa yang gue pengen. Terwujud seperti apa yang gue impikan. Ini Secangkir Kopi Tarot adalah pembacaan general, jadi bisa menyangkut mengenai hubungan juga luas ya, hubungan percintaan, hubungan keluarga, teman, dan lain sebagainya, bisnis dan lain sebagainya. Tapi juga bisa mengenai pekerjaan, mengenai diri pribadi. Jadi mungkin ada sesuatu yang kamu sedang usahakan dan upayakan, tetapi mungkin di sebelum-sebelumnya seperti kayak nggak gol-gol gitu loh rasanya, ataupun berusaha melakukan perubahan, tapi hasil yang kalian lihat itu tidak seperti itu hasilnya, rasanya seperti itu. Dan kalian lagi bingung, apalagi yang perlu gue lakuin ya, apalagi yang perlu gue kerjain ya, apalagi yang perlu gue kasih ya.
Five of Pentacles, ya. Ini blockingnya. Kalian berada di dalam satu situasi yang sulit. Ini dalam kesulitan gitu ya, dan kalian berusaha untuk keluar dari situasi sulit ini. Baik ini masalah pekerjaan, baik ini masalah bisnis kalian, baik ini masalah di dalam hubungan kalian. Kalian mungkin ngerasa aduh susah sekali sih untuk melewati masa sulit ini. Seperti mungkin rasanya tidak ada saat ini yang aku rasain gitu ya. Tidak ada pintu atau jalan keluar atau solusi yang tersedia. Nggak ada opportunity, nggak ada kesempatan. Buat beberapa dari kalian juga ngerasa gue harus berjuang, gue harus berusaha sendiri, gue harus maju sendiri untuk ngelewatin hal-hal ini gitu ya. Mungkin buat beberapa dari kamu berusaha minta tolong sama orang, tapi mereka mungkin orang-orang yang kalian harapkan bisa menolong kalian, mungkin keluarga ataupun teman dekat ataupun pasangan, tetapi kalian merasa bahwa kalian kayak rasanya tuh ketinggal sendiri atau ditinggal sendiri ataupun terabaikan ataupun tidak dihiraukan. Buat beberapa mungkin seperti tidak dihargai dan tidak dihormati. Kadang-kadang ada orang-orang yang menyematkan gitu ya. Jadi maksudnya kalau dia tidak punya pekerjaan, kalau dia susah, kalau dia dalam hal materi tidak cukup, itu ada orang-orang yang tidak mau berhubungan, tidak mau dekat, tidak mau segala macam. Ada hal-hal seperti itu. Ada orang-orang yang seperti itu. Apalagi kalau misalnya ngelihat ada orang lagi susah ya. Biasanya kalau orang lagi susah itu disitulah dia mengerti dan disitulah dia baru bisa melihat orang-orang siapa saja yang benar-benar yang namanya true friend, teman sejati, keluarga yang benar-benar, pasangan yang benar-benar. Disitulah sebenarnya kamu bisa melihat true color-nya orang saat kita sedang susah, saat kita lagi nggak bergelimangan harta gitu ya, kesuksesan dan lain sebagainya. Oh, itu kamu seperti magnet. Saat kamu punya segalanya, kamu seperti magnet. Dan saat kamu lagi susah, disitulah orang yang benar-benar memang pengen ada bersama kamu, memang sayang sama kamu, memang peduli sama kamu, memang ingin mensupport kamu. Disitulah kamu bisa melihat orang-orang tersebut. Dan disitulah kamu bisa melihat orang-orang yang palsu, yang selama ini bersama kamu karena ada maunya. Begitu ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kamu sedang mencari ide. Kamu mungkin berusaha berkomunikasi, link up sama orang-orang. Buat beberapa dari kamu mencoba banyak hal gitu ya dalam realitanya dan di dalam segala hal lah pokoknya. Buat beberapa dari kamu bahkan mungkin kamu berinvestasi gitu ya, berusaha memulai satu bisnis, satu usaha, mengerjakan sesuatu. Kadang-kadang ya aku pernah mendengar, aduh gila ya, gue tuh takut mencoba. Karena apa? Karena gue takut gagal. Terus aku bilang sama dia, selama ini kamu gagal, kamu berhenti atau tidak? Atau kamu terus berjalan dan mencoba? Gagal adalah di saat kamu melihat hasil yang tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tetapi kamu terus berusaha dan mencoba hal lain dan berusaha mengembangkan dirimu dan berusaha mencari cara lain untuk terus maju ke depan sampai kamu menemukan jalan itu. Gagal adalah di saat kamu itu kamu tidak gagal yang tadi aku sebutin. Di saat kamu terus fokus untuk maju, fokus untuk membuat hasil ini sampai kepada apa yang kamu inginkan.
kamu tidak gagal, walaupun mungkin cara-cara kamu tidak menghasilkan kepada hasil itu. Tetapi saat kamu melihat sekali kamu lakukan, 2 kali kamu lakukan, lalu kamu ngelihat tidak sesuai dengan keinginan gua, terus kamu berhenti, itu adalah kegagalan. Karena apa? Kamu berhenti. Gitu loh. Jadi yang selalu aku omongin, kalau kamu punya goal dan kamu melakukan satu usaha untuk itu, satu cara untuk itu, satu ide atau planning untuk ke situ, dan ini tidak sesuai, jangan dirubah goalnya, caranya yang perlu kamu rubah. Begitu juga misalnya di dalam masalah hubungan. Tidak ada jaminan bahwa hubungan itu pasti berhasil. Gitu loh. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Gitu ya. Tetapi bukan berarti satu kegagalan dalam percintaan, ini kalau masalah percintaan. Satu kegagalan dalam percintaan berarti ya tidak ada orang yang memang tepat dan baik untuk kamu di dalam hidup kamu. Yang perlu kamu rubah adalah mungkin cara-cara kamu melihat, menghandle, berada, dan orang-orang yang bagaimana yang kamu izinkan dan kamu biarkan masuk ke dalam hidup kamu. Gitu. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin ini adalah antara masalah hubungan, di mana kamu mungkin merasa apapun yang gue lakuin, apapun yang gue kerjakan, apapun yang sudah gue investasikan dan berikan dan korbankan untuk orang ini, dia tidak pernah melihat itu. Dia mengabaikan gue, dia menelantarkan gue, dia meninggalkan gue. Walaupun gue sudah melakukan segala cara, segala upaya, memuaskan egonya, memuaskan kebutuhannya, memuaskan keinginannya, berusaha membuat dia happy. Ingat, di dalam hubungan, baik ini hubungan yang bersangkutan dengan percintaan ataupun bersangkutan dengan hubungan-hubungan lain. Karena ini bisa terjadi juga di dalam masalah pertemanan, kerjaan, keluarga. Di mana kamu sudah berusaha melakukan segala hal, tetapi orang itu ya menerima yang kamu kasih, menuntut apa yang dia inginkan dari kamu, tapi kamu selalu di-compare dengan orang lain, kamu selalu dianggap tidak berarti, dianggap tidak pernah cukup, kamu tidak diperhatikan, kamu tidak diperlakukan dengan baik. Lalu bagaimana kalau misalnya kamu ada di dalam hubungan ataupun situasi yang seperti ini? Yang pertama, kamu harus benar-benar sadar dan memahami. Bukan hanya melihat dan memahami orang lain, kebutuhan mereka, dan apa yang kalian harus cukupkan untuk orang itu. Bukan berarti aku menganjurkan ataupun menyuruh kalian untuk tidak peduli. Tetapi kalian juga harus bisa balance dengan apa yang kalian butuhkan. Apa yang membuat kalian juga sejahtera, apa yang membuat kalian juga happy, menyenangkan, memperhatikan, dan sayang, peduli dengan orang lain bukanlah selalu dilakukan dengan yes, oke, gua lakuin sampai kamunya kering, sampai kamunya mati. Maksudnya mati rasa dan lain sebagainya gitu loh. Ibaratnya ya kamu dikuras gitu ya. Tetapi di saat kamu bisa memberikan kepada orang lain, kamu pun ikut berkembang, kamu pun merasakan sejahtera, kamu pun merasakan happiness. Itu adalah balance. Tapi di saat kamu memberikan dan melakukan dan kamu
itu menjadikan kamu kosong, kering, tersiksa, dan lain sebagainya, tersakiti, dan lain sebagainya, dan kamu di dalam hati komplain, di dalam hati kamu sedih, di dalam hati kamu merana, dan lain sebagainya, ya kamu sudah waktunya untuk bisa berdiri sendiri, speak up untuk diri kamu, membela diri kamu. Aku beberapa waktu yang lalu, sorry ya, sambil buka ya. Beberapa waktu yang lalu, aku melihat salah satu komen. Aku sering baca komen-komen kalian, mungkin ya hanya memberikan like gitu ya. Tetapi aku sering membaca dan mencermati komen-komen kalian. Walaupun kadang-kadang aku tidak merespon karena memang aku juga banyak juga kerjaan gitu ya dan aktivitas. Tapi ada seseorang yang mengeluhkan. Dia dipermainkan terus-menerus oleh pasangannya dan dia nggak tahu harus bagaimana. Kalau kamu tidak sadar, kalau kamu tidak sadar, kamu berada di dalam satu situasi di mana kamu jadi autopilot. Kamu melakukan itu sebagai satu rutinitas, sebagai satu pattern, sebagai satu hal yang ya berjalan begitu saja gitu ya. Tapi kamu biarkan, makanya stuck. Karena di dalam cerita ini kalau yang aku lihat, kamu berada dalam satu situasi yang tidak membuat kamu happy. Tapi kamu masih punya rasa dan cinta kasih dan kepedulian yang besar terhadap situasi ini ataupun terhadap orang tertentu. Kamu berusaha menenangkan diri kamu, tetapi di bawah itu ada ketidakbahagiaan, ada ketidaksejahteraan, ada ketidaknyamanan. Buat beberapa dari kamu, ini antara aku ingin bebas dan lepas, tapi rasa kamu masih nyantel. Ini kalau yang aku lihat ada hubungannya dalam masalah hubungan, ya hubungan percintaan, ataupun ini hubungan lain. Tetapi ini bisa jadi masalah, misalnya kamu mengerjakan sesuatu yang memang sesuai dengan passion kamu, sesuai dengan keinginan kamu, rencana dan lain sebagainya. Tapi mungkin ini belum berjalan dengan baik karena mungkin kamu mengerjakannya sendiri sehingga kamu mungkin kewalahan. Tapi ini adalah sesuatu yang kamu senangi. Tapi dikarenakan kamu mengerjakan ini sendiri, kamu jadi mungkin gak punya waktu untuk dirimu, gak punya waktu untuk seneng-seneng, gak punya waktu mungkin untuk happy-happy. Nah di sini kamu harus buka mata kamu dan lihat sign-sign apa sih yang menyebabkan kamu tidak happy, tidak nyaman, merasa sedih. Itu apa? Apakah mungkin kamu butuh liburan gitu ya, butuh untuk break sejenak. Karena aku nih ini kalau misalnya masalah pekerjaan dan bisnis ya. Karena aku bergerak di bidang seni kerjanya. Kadang-kadang kita ini orang seni suka dapat blocking di dalam kreativitas kita. Dimana kayaknya segala sesuatu itu kok kayak monoton gitu ya. Dan kita butuh sesuatu untuk breakthrough dari itu. Kalau gue paksain untuk ngelakuin itu terus, gue burnout. Dan karena gak ada yang exciting gitu ya dilakukan, jadinya jenuh. Inspirasi dan ide-ide itu jadi mandek. Mau ngelakuin apa juga jadi mandek. Nah, biasanya gue kalau udah ketemu dengan creativity yang blocking atau hambatan di dalam kreativitas gue, biasanya gue break.
Mungkin nggak seminggu atau berapa hari, sehari aja kadang-kadang. Break sehari, ngelakuin hal di luar itu. Membuat diri gue meninggalkan hal yang memang udah jadi kerjaan gue gitu ya. Dan melakukan hal lain. Kayak refreshing. Dari hal-hal itu bisa memberikan inspirasi dan bisa menghidupkan lagi kegairahan itu. Kadang mungkin gue butuh 1, 2, 3 hari. Tapi kadang-kadang sehari aja itu udah cukup, udah fresh lagi gitu rasanya. Tapi sehari dikasih break. Dan mungkin ini adalah buat beberapa dari kamu ini masalah mengenai pekerjaan dan situasi di dalam pekerjaan di mana kamu kok kayaknya mandek ya, gue nggak tahu lagi gue harus gimana ya, yang ini. Nah biasanya karena kamu sudah ada di dalam satu situasi yang terus menerus, nah itu yang aku bilang, jadi autopilot. Begitu. Makanya biasanya kalau orang stuck, dia harus bangun. Dia harus menyadarkan kesadarannya dia, sehingga dia memahami dan mengerti situasi dan kondisinya ini yang sedang dia hadapi itu apa. Sehingga dia bisa membuka matanya dan melihat sign-sign apa yang menjadi kayak red flags itu loh. Red flags itu adalah warning yang bisa, kalau kamu melihat, kamu bisa mengerti dan memahami. Oh, ada sesuatu yang perlu gue perhatikan. Dan kadang-kadang kita tidak mau melihat itu semua. Mungkin hal itu membuat kita tidak nyaman. Ya kan, kadang-kadang ada orang yang misalnya di dalam percintaan ataupun dalam hal apa aja lah. Tapi dia inginkan hal ini ada dan menetap di dalam diri dan hidupnya dia. Sehingga di saat ada red flags ini, hey, ini situasi dan kondisi nggak sehat buat kamu. Orang ini, dan menyebutkan hal-hal yang membuat kamu sakit, membuat kamu tidak nyaman, membuat kamu takut. Takut apa? Takut ini hilang dari hidup kamu. Biasanya banyak orang di saat dia melihat ini, dia berusaha memalingkan perhatiannya, menutup matanya dari warning-warning ini. Karena kalau dia lihat, dia takut dia akan bereaksi, dia takut dia akan merespon, dia takut akan melihat kenyataan. Gak semua orang loh senang melihat kenyataan, karena biasanya kebanyakan ya, banyak hal kalau dalam keadaan yang seperti ini, kenyataannya pahit dan tidak mengenakan. Dan biasanya kalau melihat sesuatu yang pahit dan tidak mengenakan, mendingan gue tutup mata aja. Mendingan gue gak lihat. Tapi akhirnya apa? Kalian stuck dengan perasaan, dengan situasi, dengan kondisi yang tidak nyaman, karena kalian masih ada harapan, ada ekspektasi itu, ada keinginan dan impian-impian itu. Dan kadang-kadang orang berusaha untuk, gue berusaha memakai pikiran yang logis aja, ataupun gue berusaha untuk tidak membiarkan perasaan-perasaan gue mengambil alih pikiran-pikiran gue. Gue berusaha mengpress perasaan gue untuk tidak berdampak kepada kepala gue ini, sehingga itu tidak bisa memberikan efek gitu. Karena apa? Dengan hal ini, perasaan-perasaan itu nggak nyaman.
Dan kadang-kadang di saat kita mau melihat hal sesungguhnya sehingga kita bisa mendapat solusi dan jalan keluarnya, kita harus berani buka mata. Kita harus berani bangun. Kita harus berani melek, sadar itu. Dan melihat situasi dan kondisinya. Sehingga kamu menyadari, sehingga kamu paham apa yang sedang terjadi. Kalau kamu tidak membuka mata kamu tidak akan tahu kondisinya apa, penyebabnya apa, dan bagaimana kamu harus bersikap dan bertindak. Ya nggak? Kalau kamu nggak sadar tentang situasi dan kondisi kamu, tapi kadang-kadang ada orang yang rasanya dia tahu, gue nggak bebas, gue tersiksa, gue tersakiti, ini nggak membuat gue happy, tapi diantepin aja. Nah ini harus sadar dengan situasi ini, sadar dengan apa yang kamu butuhkan, kamu inginkan, kamu ingin raih, kamu ingin wujudkan. Apakah situasi ini berjalan saling saling berkesinambungan ataupun saling bisa berjalan dengan baik dengan situasi ini dan dengan keinginan kamu. Kalau kamu tidak sadar dan tidak memahami, tentunya kamu nggak akan mengerti. Kalau kamu tidak membuka mata kamu dan kesadaran kamu tidak akan mengerti. Kadang-kadang kita keblok dengan keinginan kita dan ego kita sendiri yang membuat jalan kita, langkah kita, hidup kita terblok. Kita kadang-kadang merasa stuck dikarenakan hubunganku, orang ini, orang itu, pekerjaanku, ini. Sebenarnya apa? Yang punya kendali dan kontrol itu siapa di dalam hidup kamu? Kamu sendiri. Tapi kalau kamu tidak berani bertindak dan mengambil kontrol itu, akhirnya kamu akan dikontrol dengan situasi dan kondisi ini dan harus mau tidak mau mengikuti hal dan orang yang sebenarnya tidak membuat kamu sejahtera, ya nggak? Balik-baliknya, ya kamu sendiri juga yang melakukan hal itu ke kamu. Karena kalau kita udah punya ekspektasi yang tinggi sekali, kita akan melakukan segala cara dan hal. Walaupun hal itu tidak bisa berfungsi dan tidak lagi sepatutnya dan seharusnya ada di dalam hidup kita nggak mau buka-buka tangan kita. Sehingga apa? Kadang-kadang semesta ini atau yang kuasa ingin memberi tapi kamunya ngegenggam. Gimana caranya ngasih itu ke kamu? Kalau piring kamu full dengan hal-hal yang sebenarnya tidak memberikan kamu happy dan kenyamanan dan kemajuan dan perkembangan di dalam hidup kamu, tapi kamu mengharapkan semesta ini memberikan yang terbaik, gimana? Piring lo full, nggak ada space, nggak ada ruang, lu tetap genggam, nutup kesempatan buat semesta untuk memberikan berkahnya di dalam hidup kamu. Aku pernah ada di saat itu. Aku pernah melakukan hal itu. Makanya aku ngerti. Kadang-kadang kita memaksakan ego kita, memaksakan keinginan kita. Aku mau ini. Aku mau ini. Tapi kita di saat yang bersamaan meminta yang terbaik menurut yang kuasa, menurut semesta ini. Tolong kasih yang terbaik dalam hidupku. Tapi aku mau ini. Jadi lu maunya apa? Karena kadang-kadang kita nggak tahu maunya semesta, maunya yang kuasa itu apa. Sesuai nggak dengan diri kita. Tapi yang aku percaya, ya kalau kita tidak memberikan kesempatan, tidak memberikan
ruang di mana berkah itu masuk, ya susah. Twelve one. Dalam keadaan terbalik. Ini ada konflik di dalam diri kamu. Kamunya sendiri bingung. Ingin terus atau ingin berhenti. Ingin tetap atau ingin melakukan hal lain dan lain sebagainya. Ini konflik yang aku lihat mengenai pilihan dan keputusan decision kamu. Sehingga ya ini, keadaannya masih stuck, gak kemana-mana, perasaan kamu juga masih gak karu-karuan ya. Kamunya ada di dalam satu pergolakan-pergolakan, terutama di dalam diri kamu, karena di satu sisi kamu ngerasa gak happy, kamu ngerasa gak bahagia, kamu ngerasa gak bebas sejahtera di dalam situasi ini, tetapi kamu masih punya rasa dan keinginan. Kamu masih berusaha menenangkan diri, kamu berusaha untuk melihat itu dengan perasaan kamu. Ini kalau yang aku lihat adalah satu situasi di mana kamu harus ini kayak apa ya, head over emotion kind of decision. Kadang-kadang emosi-emosi kita mempengaruhi pikiran-pikiran kita sehingga kita tidak bisa berpikir dengan logis. Tetapi sebelum kita bisa melihat dan berpikir mengenai hal itu, kita harus berani juga merasakan. Walaupun yang tadi aku bilang head over emotion, tapi di saat kamu tidak tahu apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu butuhkan secara emosi dan secara perasaan, kamu pun tidak bisa berpikir itu. Tapi keputusan kamu adalah keputusan yang membutuhkan satu logika yang masuk akal, yang benar. Dan kadang-kadang kita seringkali melakukan hal-hal yang di luar logika dikarenakan perasaan-perasaan dan emosi kita. Makanya tadi aku bilang, head over emotion. Bukan emosi kita yang menentukan decision itu, tetapi logika kita, pikiran sehat kita. Kalau kamu berada dan bertahan di dalam satu situasi yang tidak membuat kamu berkembang, yang membuat kamu tidak sejahtera, yang membuat kamu tersakiti, yang membuat kamu terluka, yang membuat kamu dimanfaatkan, digunakan, dan lain sebagainya, sudah saatnya kamu menyadarkan diri kamu, memberanikan diri kamu untuk melihat situasi dan kondisinya. Karena apa? Yang tadi aku bilang, rasakan itu. Apakah ini enak atau enggak? Oke, ini enggak enak. Ini membuat gue sakit. Ini membuat gue terluka dan lain sebagainya. Oke, sekarang apa yang gue lakukan? Apa yang harus gue kerjakan? Apa yang harus gue putuskan? Bagaimana sikap gue? Memakai logika. Ya, kadang-kadang banyak orang yang jadi bucin karena apa? Dia membiarkan emosi dan perasaannya dia mengambil alih di dalam situasi ini. Sehingga orang-orang lain mungkin ngelihat, lu bodoh amat, lu kok gak ada otak banget, ini orang udah ngelakuin hal yang kurang ajar banget, orang ini udah merugikan elu, udah memanfaatkan elu, udah menggunakan elu, ataupun mungkin ini di dalam keluarga dan lain sebagainya, itu bisa terjadi kok. Tapi kadang-kadang di saat kita berada di dalam situasi dan kondisi itu, kita jadi gak bisa ngelihat apa yang terjadi, what's going on, gitu loh. Nah, kita harus berani untuk mundur dan melihat dengan kesadaran, menanyakan kepada perasaan kita, is it okay for me? Dan kadang-kadang menyayangi dan peduli sama orang yang tadi aku bilang.
Bukan berarti kamu harus terus-menerus mengorbankan diri kamu. Karena kebahagiaan kamu pun adalah tugas dan kewajiban kamu sendiri, bukan orang lain. Begitu juga orang lain. Queen of Cup. Iya, kamu di dalam perasaan ini lagi banyak goncangan. Emosi kamu lagi mungkin sensitif, kamu mungkin lagi touchy, dan buat beberapa orang mungkin kamu kelihatan memiliki insecurities ya, sehingga itu membuat kamu mungkin cepat bereaksi dan merespon hal-hal tersebut yang bersangkutan dengan perasaan-perasaan, mudah terbawa perasaan, maksud aku ya. Dan mungkin ini yang membuat kamu jadi goyang, mau kemana, jadi nggak jelas lagi, jadi indecisive, tidak tahu harus kemana, nggak tahu harus mengambil keputusan apa, tindakan apa. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, orang melihat kamu sebagai orang yang mungkin kayak meledak-ledak gitu ya. Ya itu, mengikuti emosi kamu. Iya kan, konflik ya. Konflik ini tapi kalau yang aku rasain, ini ada dalam diri kamu. Ya mungkin ini mengenai keputusan yang perlu kamu ambil. Kalau kamu lihat ya, di sini ada Queen of Cup dan King of Cup dalam keadaan yang satu terbalik, satunya tegap ya. Mungkin pada saat ini yang kamu tujukan, yang kamu utamakan ataupun yang menjadi fokus kamu adalah masalah-masalah emosional. Tapi kalau yang aku lihat di sini, keinginan dan message-nya adalah si King of Pentacles dan Queen of Pentacles, di mana energi kedua ini berbeda dengan si Queen dan King of Cup. Kalau mereka berdua, si Cup, King and Queen of Cup ini adalah orang yang ngikutin emosi. Pengen ini, aduh gue lagi pengen seneng ini, ngelakuin itu. Gue lagi gak suka ini, gue marah. Gue lagi ini, gue sedih, dan lain sebagainya. Dan banyak kan mengikuti emosi-emosi. Tetapi Queen of Pentacles dan King of Pentacles ini adalah orang-orang yang mereka aiming ke depan, jauh ke depan. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat grounded. Orang yang melihat kenyataan aja dan mengikuti hal tersebut. Tidak suka yang di awang-awang, yang cuman janji, yang cuman andai-andai, yang cuman manis-manis dalam hal-hal yang tidak real. Ini energinya mereka. Mereka ini orang yang realistis. Orang yang realistis. Orang yang melihat yang nyata. Orang yang yang stabil, yang punya rencana, yang berpikir jauh ke depan. Nah, ini energinya ini. Kamu pengen punya, ataupun kamu pengen mungkin memiliki masa depan gitu ya, yang terencana. Pengen punya kestabilan, securities. Ini bisa jadi masalah materi dan pekerjaan dan usaha-usaha kamu. Kamu pengen, ini adalah goal-goal yang perlu kamu set up.
Dan energi si King of Pentacles ini adalah orang yang step by step, perlahan tapi pasti. Dia tidak mengambil hal-hal yang riskan. Kalau yang aku pelajarin gitu ya dari si King of Pentacles ini, dia tidak muluk-muluk, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tetapi dia memahami sekali setiap langkah dan hal-hal yang dia ambil dan memastikan itu bisa berjalan walaupun sedikit demi sedikit, step demi step. Tapi dia adalah energi yang perlahan tapi pasti. Steady, stabil. Karena apa ya? Kadang-kadang orang gini, aduh kalau nggak ngelihat hasil yang besar dan lain sebagainya, itu berarti nggak berhasil. Sekecil apapun progres kamu di dalam segala hal, ya. Ini kadang-kadang juga bisa, kadang-kadang bukan masalah pekerjaan dan percintaan dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang juga dalam self development. Orang melihat, aduh kok kayaknya gue begini-begini. Kamu dari tahun lalu sampai tahun sekarang itu banyak perubahan pastinya. Walaupun kamu mungkin tidak bisa melihat hal itu, tapi di dalam hidup kita, kalau kita terus belajar dan berusaha, pastinya ada perkembangan. Termasuk misalnya ada orang yang pengen melakukan sesuatu kepada kesehatannya, kepada tubuhnya dan lain sebagainya. Oh kayaknya nggak maju-maju sih. Progres. Walau sekecil apapun, itu tetap namanya progres. Kalau kamu nggak ngapa-ngapain, nah itu baru namanya nggak kemana-mana. Ya, iya kalau yang aku lihat di sini, kamu diajak untuk berpikir dan melihat realita dan kenyataan yang ada. Karena di sini aku lihat hal yang membuat kamu stuck adalah kamu memiliki konflik-konflik ini di dalam keputusan-keputusan dan tindakan dan sikap-sikap kamu. Seperti yang aku tadi bilang. Aku baca satu komen di mana orang ini mengeluhkan pasangannya mempermainkan dia dalam banyak hal. Dan dia nggak tahu harus bagaimana. Dan aku harus merespon dia. Aku bilang, dia nanyakan, tolong aku caranya apa? Caranya adalah berhenti beri kesempatan untuk orang mempermainkan kamu. Karena saat orang mempermainkan kamu, berarti diri kamu sendiri yang memberikan jalan bagi orang-orang itu untuk mempermainkan, menyakiti, melukai kamu. Jadi, kamunya sendiri harus sadar. Gitu loh. Kita juga ada peran sertanya di situ. Orang mau nyakitin kita, kalau kita nggak kasih izin, nggak akan bisa kok. Orang mau ngebodohin kita, kalau kita nggak kasih izin, nggak akan bisa kok. Orang mempergunakan, memanfaatkan kita, kalau kita tidak berikan izin ke mereka, tidak akan bisa. Tapi kalau kita hanya, aduh gimana dong, aduh gimana dong, aduh gimana dong, teriak-teriak tapi bukain pintu gitu loh. Ibaratnya ada maling nih, mau masuk rumah kamu. Kamu teriak-teriak, aduh maling, nanti ini gue diambil apa segala macam. Tapi kamu bukain gembok, kamu bukain pintu kamu. Itu kayak begitu kurang lebih gitu loh. Jadi, yang aku bilang tadi, kamu harus sadar. Acknowledge perasaan kamu, apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu inginkan. Dan lihat realitanya, apakah situasi dan kondisi ini sesuai dengan itu dan bisa membuat itu mendapatkan hasil seperti apa yang kamu inginkan. Kalau misalnya kamu ingin bahagia, kamu ingin punya hubungan yang punya masa depan, orang yang bisa stabil dan wah itulah segala macam itu.
Tapi yang kamu lihat adalah kamu berada bersama orang yang tidak stabil emosinya, orang yang suka datang dan pergi, orang yang tidak bisa eh, mengkeep kata-katanya, melakukan kata-katanya, orang yang suka main sana main sini, orang yang pemalas. Mungkin kamu pengen orang yang stabil dan di dalam masalah materi. Dosa apa salah sih? Matre nggak sih gue? Enggak aja. Lah sekarang yang kalau buat aku sih enggak. Karena apa? Ya kamu inginkan itu kan, kamu tidak menuntut hari ini dan saat ini kamu harus menjadi orang yang kaya raya ataupun berhasil dan sukses dalam pekerjaannya, dalam bisnis. Tapi kamu juga harus bisa mensupport orang itu untuk mewujudkan hal tersebut. Tapi kalau kamu melihat, pasangan gue kerjanya main aja, pasangan gue kerjanya ngambur-ngamburin duit aja, pasangan gue kerjanya make duit gue aja, pasangan gue suka menghambur-hamburkan uang ke hal-hal yang gak perlu, tapi dia gak bekerja dan lain sebagainya. Kamu berhak untuk menuntut dia untuk, ayo dong, gue juga butuh untuk dicukupi. Karena di dalam berpasangan, berhubungan, itu harus saling jadi partner yang baik. Bukan hanya satu orang yang terus-menerus dikuras. Bukan hanya satu orang yang terus-menerus disuruh banting tulang. Ya nggak? Tapi ya itu, menuntut, tapi apa yang kamu lakukan? Kamunya pun harus bisa mensupport. Kalau orang ini mau disupport dan dia mau melakukan usaha, mengerjakan, dan dia mau berupaya, support terus. Tapi kalau yang kamu lihat, orang ini tidak ada kontribusinya, orang ini tidak ada keinginan dan kemauannya untuk maju, nah kamu harus tanda tanya, kenapa? Lalu harus bagaimana? Aku percaya ngelihat readingan ini sudah dewasa, bukan anak umur 7 tahun. Dan pastinya kalian punya pikiran juga, pikiran orang dewasa. Di saat kamu berada di dalam satu situasi yang merugikan kamu, aku harap kalian tahu, kalian harus berbuat seperti apa. Dan yang pastinya tidak ada orang yang sebaik diri kalian membela dan mempertahankan dan memperjuangkan diri kalian. Oke? Lama kayaknya ya pembicaraan hari ini. Terima kasih loh udah mampir ke sini, udah nongkrong sama aku. Mudah-mudahan gak bosen-bosen. Sampai ketemu lagi di pembacaan berikutnya. Namaste.